Sahabat pemasyarakatan, sambangi Sumatera Utara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beri pengarahan jajaran IMIPAS. Terima hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Asahan, Kemen IMIPAS siap bangun lapas baru. Perkuat program pembinaan, Lapas Narkotika Yogyakarta sepakati perjanjian kerjasama dengan 13 mitra kerjasama. Balai Pemasyarakatan Malang bersama Kementerian Sosial salurkan paket nutrisi tambahan bagi klien pemasyarakatan. Jajaran Pemasyarakatan Jawa Barat berikan bantuan sosial untuk korban bencana Sukabumi. Perkuat peran masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan evaluasi program Gria Bipraya 2024 hingga kegiatan seni dan menulis kreatif warga binaan Lapas Narkotika Bangli akan kami sampaikan dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Halo sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Azahra dan saya Rini Nawangsari. Kami hadir kembali untuk menyajikan berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh wilayah Indonesia di awal tahun ini. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan dan kesuksesan bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan apa kabar pemasyarakatan selengkapnya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto baru-baru ini menyambangi Sumatera Utara, sekaligus mengunjungi rutan kelas 1 Medan dan lapas kelas 1 Medan. Di sana, ia memberi pengarahan kepada seluruh UPT IMIPAS untuk meningkatkan kinerja. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke unit pelaksana teknis IMIPAS di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Ia menyambangi rutan kelas 1 Medan dan lapas kelas 1 Medan. Ia mengapresiasi jajaran IMIPAS wilayah Sumatera Utara yang telah melaksanakan 13 program akselerasi Kementerian IMIPAS. Apresiasi khusus yang diberikan kepada Lapas Tebing Tinggi yang telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Pada kesempatan tersebut, Agus berpesan kepada jajaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan bahan makanan, pemberantasan narkoba, pengelolaan warung telekomunikasi, dan pemberian upah bagi narapidana yang bekerja juga tak luput dari perhatiannya. Sebagai bentuk kepedulian sosial, ia juga menyerahkan bantuan 20.000 paket sembako kepada keluarga narapidana dan tahanan, serta masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan wilayah Sumatera Utara. Saat ini terdapat 42 UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara dengan kapasitas 14.771 orang, namun dihuni 32.206 orang. Dengan kata lain, terjadi overcrowding hingga 218%. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Asahan. Di lahan yang dihibahkan tersebut, rencananya akan dibangun lapas untuk mengurangi persoalan overcrowded di lapas dan rutan wilayah Sumatera Utara. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima hibah lahan seluas 10 hektar dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lahan tersebut akan dipergunakan untuk membangun lapas baru. Sebelumnya, lahan ini merupakan lahan tanah bekas hak guna usaha PT Bakri Sumatera Plantation yang terletak di Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Pemkab Asahan yang telah turut mendukung penanganan persoalan overcrowding di UPT Pemasyarakatan Sumatera Utara. Agus menyebut rencananya pembangunan lapas ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk standar fasilitas yang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi warga binaan guna mendorong rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Sementara itu, Bupati Kabupaten Asahan, Surya, mengatakan hibah lahan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Asahan mendukung upaya Kemen IMIPAS meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan. Kedepan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan segera menyusun studi kelayakan dan perencanaan pembangunan bersama dengan instansi terkait guna memastikan pembangunan lapas baru berjalan sesuai rencana dan memenuhi semua kebutuhan standar pelayanan pemasyarakatan yang berlaku. Lapas Narkotika Yogyakarta semakin gencar meningkatkan kualitas program pembinaan warga binaan. Untuk mendukungnya, tak tanggung-tanggung, mereka menyepakati perjanjian kerjasama dengan 13 mitra sekaligus.
Lapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan 13 mitra strategis di Aula Lapas Narkotika Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kerjasama ini ditujukan untuk memperkuat program pembinaan bagi warga binaan. Adapun mitra yang dilibatkan diantaranya Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Sanata Dharma, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, UIN Sunan Kalijaga, Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kodim 0732 Sleman, Yayasan Keluarga Kerajaan Surga Semarang, LSM Bintal Roh, LBH Sembada, Klinik Surya Anggraini Psikologi Center, Kuartir Cabang Pramuka Sleman, dan Hamzah Batik. Kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan. Kerjasama ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembinaan di bidang kerohanian, keterampilan, dan pendidikan sehingga warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat. Bapas Malang bersama Sentra Terpadu Dr. Suharso Surakarta milik Kementerian Sosial menyalurkan bantuan nutrisi tambahan bagi klien pemasyarakatan. Bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang bersama Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta, Kementerian Sosial, menyalurkan paket bantuan berupa nutrisi tambahan bagi 39 orang klien pemasyarakatan. Nutrisi tambahan ini terdiri dari beras, minyak goreng, susu, kacang hijau, vitamin, biskuit, abon, madu, gula merah, sabun mandi, pasta gigi, shampoo, sabun cuci, minyak goreng, serta handuk dan sarung. Bantuan yang merupakan bagian program atensi Kementerian Sosial ini diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup para klien dan mendukung proses reintegrasi sosial. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemberian bantuan ini sekaligus menjadi bukti hadirnya pemerintah dalam mendukung program reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini diharapkan para klien pemasyarakatan lebih termotivasi untuk mengikuti program pembimbingan dan tidak melakukan pengulangan pidana. Peduli kemanusiaan, jajaran pemasyarakatan Jawa Barat menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang Sukabumi. Penyaluran bantuan ini dilakukan bersama dengan kegiatan pengarahan dan penguatan program ketahanan pangan pemasyarakatan Jawa Barat di Lapas Subang. Jajaran pemasyarakatan Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat terdampak banjir bandang di Sukabumi. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan ini dilaksanakan pada kegiatan pengarahan dan penguatan program ketahanan pangan pemasyarakatan Jawa Barat di Lapas Kelas 2 Subang yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Melalui penyerahan bantuan ini, pemasyarakatan Jawa Barat diharapkan dapat terus berkontribusi, tidak hanya dalam pembinaan warga binaan, melainkan juga membantu masyarakat luas, terutama mereka yang terkena bencana. Mengakhiri tahun 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan evaluasi program Pokmas Lipas tahun 2024. Di 2025 ini diharapkan peran masyarakat melalui Pokmas Lipas semakin meningkat. Mengakhiri tahun 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan FGD, Evaluasi Kinerja Pokmas Lipas dan Ekspos Nasional Gria Abipraya tahun 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat peran kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas dalam program Gria Abipraya. Kegiatan yang dilaksanakan hybrid ini diikuti oleh pimpinan tinggi Pratama Ditjenpas, Kepala Balai Pemasyarakatan se-Indonesia, serta perwakilan pemerintah daerah dan Pokmas Lipas dari 13 wilayah piloting Gria Abipraya tahun 2024. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Seno Hersu Setio Kartiko menekankan pentingnya Gria Abipraya sebagai wadah kolaboratif dalam mendukung pemberdayaan tahanan anak dan warga binaan. Program ini dirancang sebagai langkah konkret dalam mempersiapkan implementasi KUHP baru, khususnya dalam konteks pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sejak digagas pada 2022 hingga 2024 ini, sudah terbentuk sebanyak 46 Gria Abipraya di 33 wilayah.
Keberadaan Gria Abipraya diharapkan mampu menekan angka residivisme dengan meningkatkan kualitas diri pelanggar hukum, mengurangi stigma negatif terhadap mantan warga binaan di masyarakat, dan memfasilitasi penerapan pidana alternatif yang diatur dalam KUHP baru. Berikan warga binaan ruang untuk berekspresi, Lapas Narkotika Bangli dukung pelaksanaan workshop kegiatan seni dan menulis kreatif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Second Change Foundation bersama Scholas Occurrentes Indonesia. Second Change Foundation bersama Scholas Occurrentes Indonesia menggelar workshop dengan tema kegiatan seni dan menulis kreatif di Lapas Narkotika kelas 2A Bangli beberapa waktu lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang warga binaan dengan antusias. Acara ini bertujuan menjaring partisipasi aktif warga binaan dalam kegiatan seni dan dialog kreatif, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan diri melalui karya seni dan tulisan. Kegiatan ini merupakan bagian dari instalasi seni komunitas Heart of Indonesia atau HATI yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, empati, dan semangat perubahan di kalangan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi warga binaan untuk menemukan potensi diri mereka melalui seni, sekaligus memberikan dampak positif dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Kepala Lapas Narkotika Bangli, Marulia Simbolon, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kreativitas, sekaligus upaya mendukung rehabilitasi sosial warga binaan melalui pendekatan yang lebih humanis dan kreatif. Kegiatan ini tidak hanya menawarkan pelatihan keterampilan seni, tetapi juga menciptakan ruang untuk refleksi diri dan pengembangan karakter. Sahabat pemasyarakatan, sekian berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa kabar pemasyarakatan?